Kami mengucapkan selamat Hari Tani kepada setiap petani kecil dan buruh tani yang telah berjuang mempertahankan maupun memperjuangkan ruang penghidupan mereka. Reformasi berhasil memenggal kepala Orde Baru, namun badannya masih berjalan bebas, berada dalam lingkaran oligarki kekuasaan. Orde Baru tidak pernah benar-benar mati, karena reformasi memang belum tuntas dipenuhi. Di tengah-tengah pengkhianatan terhadap reformasi, justru kita dipertontonkan sikap-sikap mantan aktivis reformasi yang justru berada dalam lingkaran oligarki. Pemerintah bersama dengan DPR dan koruptor yang tergabung dalam oligarki kekuasaan kemudian bersekongkol untuk menghidupkan kembali Orde Baru. Kita tunjukkan, hari-hari ini kita ditunjukkan bahwa hukum memang tidak lebih dari sekedar produk yang dihasilkan dari konsensus antara kepentingan kapital dengan kepentingan oligarki. Oligarki yang terdiri dari pemerintah, DPR, dan koruptor membutuhkan regulasi untuk menjamin terlindunginya kepentingan oligarki dan melegalkan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Ratusan mahasiswa demo depan kantor Gubernur Ganjar, api berkobar. Ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Komisariat UIN Wali Songo Semarang, berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat. Aksi mahasiswa ini diwarnai kericuhan. Aksi mahasiswa yang menolak beberapa rencana dan kebijakan pemerintah, di antaranya rencana penundaan pemilu dan wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode, serta menolak wacana kenaikan BBM, subsidi Pertalite, dan gas LPG 3 kilo. Sempat diwarnai ketegangan antara mahasiswa dan polisi. Aksi diawali dengan long march yang dilakukan oleh para mahasiswa dari kampus UIN Wali Songo di Ngalian menuju kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal dan orasi. Mereka juga membawa berbagai poster berisi protes, di antaranya Salam Sigit 2 jari, BBM naik, kekalahan negara dalam cengkraman oligarki, sawit melimpah, minyak mahal. Masa menuntut pemerintah membongkar praktik jahat di balik adanya kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng beberapa bulan terakhir. Mahasiswa menyatakan negara telah gagal menjalankan tugas dan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mampu melawan oligarki. Semula aksi berjalan normal, sampai akhirnya mahasiswa membakar ban di depan gerbang kantor Pemprov Jawa Tengah dan menuntut masuk ke dalam kantor Gubernur Jawa Tengah. Polisi yang melihat hal itu berusaha untuk mematikan api. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan mahasiswa. Aksi semakin tegang karena mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Jawa Tengah dengan alasan hendak berbuka puasa di dalam karena sudah masuk waktu azan maghrib. Upaya itu gagal karena ketatnya penjaga polisi. Namun sempat ada pelemparan benda-benda keras di kerumunan massa. Mahasiswa akhirnya kembali mundur dan melanjutkan orasi. Aksi akhirnya berakhir pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik, kami akan kembali jika Bapak Ibu yang terhormat di gedung sana tidak mau menemui dan berdialog dengan kami, tegas orator Fajri. Khairul Fajri Ashihan selaku koordinator aksi dalam orasinya mengutuk keras wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kami ngajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta dalam mengawal isu penundaan pemilu 2024, wacana 3 periode, kenaikan PPN, wacana kenaikan BBM bersubsidi, dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia, tutupnya. Aksi besar-besaran 11 April, Rocky Gerung berkata, mahasiswa ingin setelah lebaran ganti presiden. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menyinggung kabinet pemerintah Presiden Jokowi saat ini. Rocky Gerung bertanggapan bahwa rezim pemerintah Jokowi saat ini telah berantakan.
Bahkan, ia belak-belakan menyebut kabinet Presiden Jokowi saat ini telah rapuh. Hal itu diutarakan Rocky Gerung ketika menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2022 mendatang. Memang sudah berantakan, kabinet Jokowi sudah selesai sebetulnya, sudah rapuh. Ujar Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official. Mantan dosen UI itu mengatakan, jika ada satu sentuhan kecil, kabinet Presiden Jokowi bakal runtuh. Ia juga menilai bahwa saat ini mahasiswa ingin Presiden Jokowi turun. Mahasiswa ingin setelah Lebaran ganti presiden, itu intinya, kata Rocky. Rocky Gerung kemudian menjelaskan bahwa mahasiswa tidak ingin mendahului sistem elektoral pada tahun 2024. Tapi kata Rocky, Istana Negara yang membuat mahasiswa ingin mengganti presiden saat ini. Jangan lagi nanti dianggap mahasiswa yang buruh ditunggangi, kata Rocky. Rocky Gerung lantas memprediksi bakal terjadi demonstrasi besar-besaran pada 11 April 2022. Jokowi minta menteri berhenti bicara tunda pemilu dan presiden 3 periode. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya melarang menterinya bicara soal wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, isu penundaan pemilu hingga presiden 3 periode mencuat ke publik beberapa waktu lalu. Sesuai arahan Jokowi, kata Jody, Luhut akan fokus bekerja. Bersama jajaran menteri lainnya, Luhut turut mengawal pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin, ucap Jody. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menyentil para menteri yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda. Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna bersama para menteri di Istana Negara Jakarta pada Selasa. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak, kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu. Jokowi pun meminta jajarannya untuk fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ucapnya. Seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Luhut mengklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia, mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai. Masyarakat bertanya, kenapa duit begitu besar? Itu kan banyak, itu mengenai pilpres, mau dihabisin sekarang. Mbok nantilah. Kita masih sibuk kok dengan COVID. Keadaan masih begini. Dan seterusnya itu pertanyaan, kata Luhut di Jakarta pada Selasa.